Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman kelas 5. Alhamdulillah hari ini kita dipertemukan kembali atas izin Allah. Semoga teman-teman tetap semangat ya menerima materi yang akan Ibu sampaikan, dan Allah mudahkan untuk teman-teman dalam berkegiatan hari ini. Nah, insya Allah hari ini Ibu akan membahas tentang proses sistem peredaran darah pada manusia. Teman-teman ingat kan kalau proses pencernaan makanan menghasilkan sari makanan. Sari-sari makanan hasil proses pencernaan akan diedarkan ke seluruh bagian tubuh untuk dimanfaatkan. Bagian tubuh yang memiliki tugas untuk mengangkut dan mengedarkan sari makanan adalah darah. Selain itu, darah berfungsi untuk mengedarkan oksigen dan karbon dioksida hasil dari pernapasan. Jadi, darah memiliki dua fungsi bagi tubuh manusia. Darah berfungsi untuk mengangkut dan mengedarkan sari makanan hasil proses pencernaan ke seluruh tubuh. Selain itu, darah juga berfungsi mengedarkan oksigen dan karbon dioksida hasil pernapasan. Peredaran darah atau aliran darah di dalam tubuh manusia terjadi melalui organ peredaran darah, yaitu jantung dan pembuluh darah. Jantung adalah organ tubuh yang berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Jantung manusia terletak di dalam rongga dada agak sebelah kiri. Besar jantung orang dewasa kira-kira sebesar satu kepalan tangan yang beratnya 300 gram. Di dalamnya jantung memiliki 4 ruang, yaitu serambi kiri, serambi kanan, bilik kiri, dan bilik kanan. Sebagai alat memompa darah, jantung memiliki otot-otot yang kuat. Otot bilik lebih tebal daripada otot serambi, karena otot bilik memompa darah keluar jantung untuk diedarkan ke seluruh tubuh. Di antara serambi dan bilik jantung ada pemisah berupa pintu turun yang disebut katup jantung. Katup jantung yang sehat dapat menutup sangat rapat hingga darah dan bilik tidak tercampur darah dari serambi. Katup-katup itu membuka dan menutup seirama dengan denyutan jantung. Pembuluh darah dapat dibedakan menjadi dua berdasarkan arah aliran darah, yaitu pembuluh nadi atau arteri dan pembuluh balik atau vena. Pembuluh nadi adalah pembuluh yang mengalirkan darah keluar dari jantung. Pembuluh nadi yang paling besar disebut aorta. Kalau pembuluh balik adalah pembuluh yang mengalirkan darah masuk ke dalam jantung. Pembuluh balik yang paling besar ada dua, yaitu pembuluh balik atas dan pembuluh balik bawah. Darah dalam tubuh manusia selalu beredar dalam pembuluh darah sehingga disebut peredaran darah tertutup. Berdasarkan panjang dan pendeknya jalur yang ditempuh, peredaran darah manusia dibagi menjadi peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Peredaran darah kecil berlangsung dari jantung ke paru-paru, kemudian kembali lagi ke jantung. Urutan peredaran darah kecil adalah serambi kanan, lalu ke bilik kanan, ke paru-paru, dan serambi kiri. Peredaran darah besar dari jantung ke seluruh tubuh kecuali paru-paru dan kembali lagi ke jantung. Urutan peredaran darah besar serambi kiri, lalu ke bilik kiri, dan ke seluruh tubuh, lalu serambi kanan. Jantung peran utama dalam peredaran darah manusia, sama seperti kepala negara atau presiden peran utama dalam masyarakat. Bunyi dari sila keempat Pancasila yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Makna yang terkandung dalam sila keempat Pancasila adalah setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama. Lalu, setiap warga negara harus selalu mengutamakan musyawarah untuk mufakat dalam menyelesaikan suatu persoalan. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila keempat Pancasila adalah: pertama, karena memiliki kedudukan yang sama, setiap warga negara hendaknya digunakan secara sadar dengan mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat.
Lalu yang kedua, penerapan musyawarah dalam sikap sehari-hari adalah dengan mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi dan golongan, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain, serta mengutamakan budaya musyawarah dalam menyelesaikan masalah dengan diliputi oleh semangat kekeluargaan. Pengamalan sila keempat Pancasila dalam kehidupan sehari-hari yaitu mengadakan musyawarah untuk keputusan bersama. 2. Menerima setiap pendapat orang lain. Dan yang ketiga, menerima kritik dari orang lain. Alhamdulillah telah selesai materi kita pada hari ini. Semoga teman-teman dapat memahami. Jika teman-teman belum memahami, teman-teman boleh mengulang video ini kembali dan bertanya dengan orang tua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.